Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yaitu INCI atau Intan Wijaya International INCI. Sebetulnya ini belum terkonfirmasi uptrend, tapi kalau dilihat dari tren-tren berikutnya, ini adalah permainan seperti power play gitu ya. Maksudnya power play apa ya? Ketika dia naik tinggi, terus terus bikin base, naik tinggi, bikin base, naik tinggi, bikin base gitu ya. Itulah yang disebut power play itu. Ini VCP yang paling gampang untuk masuk di sini. Tapi ini di gap up, berani ngejar atau enggak ya tergantung orangnya. Tapi ini adalah tipikal permainan yang seperti itu. Jadi ini 2021, terus masuk ke stage 4. Stage 4, stage 1-nya tipis di sini. Masuk ke stage 2. B1, base 2, base 3, base 4, base 5-nya nggak kuat. Turun masuk ke 4. Stage 1 masuk ke stage 2. Tapi di sini belum terkonfirmasi adalah si moving average-nya. Ya. Masih di bawah sini, tapi MA50-nya udah naik. Tapi ya di sini tuh ya mungkin ini kemarin ada percobaan break. Sebetulnya percobaan break pertama adalah di sini ya. Yang ini nih. Cuman dia tidak berhasil. Dan ini jelas akhirnya membentuk yang padat banget. 690 sama di sini gitu ya. Ini resisten karena ini. Kalau ini resisten karena ya ini tiga tail ini gitu. Nah, ini volumenya udah benar-benar habis. Contoh nah akhirnya jadi seperti ini gitu ya, lihat. Udah naik cukup tinggi. Lihat, kalau volumenya masih rame, ini kan percobaan break lagi tapi gagal. Terus kita lihat nih volume makin rendah. Ketika volumenya tinggi dikit, dia naik. Sama tipikalnya dengan yang sekarang ini, gitu ya. Jadi kalau ininya dihilangnya udah kelihatan banget. Ya walaupun ini memang akan banyak yang namanya supply gitu ya. Cuman kelihatannya ditembus sekali sih. Ini karena nggak terlalu mayor juga ya. Soalnya nggak ada trend line. Soalnya trend line itu adalah garis-garis gini. Ini nggak bisa dibikin trend line. Ini cuma pernah nyentuh 1, 2, 3. Tapi ini juga, oh ya mantulnya cuma sekali. Ini mungkin kalau mau gambar seperti ini mungkin juga bisa sih gitu ya. Cuma kan soalnya trend line tuh ya minimal menyentuh 3 kali candle. Ini 1, 2, 3 terakhir sini. Cuman kita akan ngeliat nih gitu, apakah hari ini sebetulnya dia bisa naik tinggi atau enggak gitu. Kalau bisa, oke. Dan ini tentunya ya sangat menarik gitu ya. Kalau ngeliat kayak gini, terus tipikal yang sebelum-sebelumnya adalah seperti itu gitu ya. Naik, base and break terus. Ya ini sangat menarik sih buat diikutin gitu. Kita lihat beritanya sebentar. Ada RUPS, masih belum tahu target penjualan. Ini pupuk ya, tuh urea, melamin. Kayaknya ini berhubungan dengan ya pertanian sih. Nah, laba kuartal 1 naik 32,72% dibandingkan kuartal 1 2021. Laba bersihnya naik 197%. Jadi ini adalah perusahaan yang gila banget juga gitu ya dari si kuartalnya gitu ya, kenaikan kuartalnya. Pendapatan meningkat 32% dan laba bersihnya naik hampir 200%. Jadi ini luar biasa bagus sih gitu. Dan ini sebetulnya keluarnya juga udah di 16 Juni ya. Sebetulnya udah cukup price in seharusnya. 6 Juli ya. Dia di Juni. Ini tuh pas ya Juni awalnya di sini nih ya. Nanti ini kenaikannya nih udah sebelumnya lihatnya. Beritanya muncul 6 Juni. Tapi udah dinaikin tiba-tiba. Harganya segini. Gitu.
Nah itulah yang kadang kalau kita ngandalin berita pun kadang suka telat gitu ya. Nggak, kalau apalagi berita laporan keuangan kan mereka diaudit dulu ya, kadang ya entah dari mana mungkin institusi mah dapat dapat beritanya jauh lebih cepat gitu. Nah karena itu sebetulnya ya paling gampang lihat grafik ya, lihat price action. Jadi kalau kita beli di sini ini belum terkonfirmasi uptrend sama sekali gitu, lagi sideways terus naik gitu tiba-tiba. Dan biasanya sih lagi nggak kepantau sih gitu ya pada intinya. Kalau sekarang kan udah naik seperti ini, udah bikin base 2 bulan, harusnya udah mulai kepantau nih gitu. Ya tentunya target pertama dia ke cupnya ini ya sampai full. Dan ini tentunya risknya ya sangat kecil ya. Risknya ngikutin aja di sini itu 1,1%. Jadi ini sangat-sangat menarik sih seharusnya. Kalau bisa ya dibeli gitu ya, nggak pakai lama gitu. Kita lihat lagi. Jadi sekarang kalau bahas IHSG ya udah kelihatan nih yang naik lagi adalah si energi-energi gitu ya, batu bara, migas gitu. Yang turun adalah si sektor consumer dulu, consumer goods dulu. Kemarin si Indofood, CBP, Kalbe Farma semuanya turun gitu ya. Mayora, wah gila hampir semuanya break support gitu. Nah sekarang tinggal si yang energi-energi mereka pada naik gitu, tinggal pilih-pilih aja gitu ya mana yang bisa di buy, ada membentuk VCP, ada tighteningnya gitu ya, bisa bisa dibeli gitu, jadi ada titik belinya gitu. Karena kalau ada titik beli itu risk rewardnya nggak keukur gitu. Makanya kadang ya memang jadi terbatas gitu, kecuali kalian bisa buy on news gitu ya, jadi ngelihat news bagus dikit di beli gitu ya. Ini udah lama tuh newsnya, nggak terlalu banyak sebetulnya si Inci ini. Sebelumnya dia rugi-rugi bersih ya. Pantesan sekarang naik cukup tinggi ya karena ya sebelumnya rugi gitu. Cuman ya ada menariknya, ada tidaknya. Dan kalau memang bisa ya kenapa enggak gitu. Ini mungkin dia ngambil tren lain dari sejauh ini tuh. Kita lihat itu. Ini masih mungkin sih ya dia ngambil tren sejauh ini kalau orang ada yang ngelihat gitu ya. Mungkin aja gitu. Tapi ini memperkuat ya kalau ada resisten di sini gitu. 700 710 bisa dibeli lah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika kalian katanya, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.